Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ritmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat bisnis. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah apa itu surat bisnis. Yang kedua adalah macam-macam dari surat bisnis. Yang ketiga, alur dari surat bisnis. Yang keempat, bagian-bagian surat bisnis. Yang kelima, bentuk-bentuk surat bisnis. Dan yang terakhir adalah salah satu contoh penulisan surat bisnis yang tepat. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, dalam penulisan surat itu kita harus memperhatikan beberapa prinsip penting. Yang pertama, dalam penulisan surat itu harus lengkap, ringkas, benar, konkret, jelas, konstruktif, dan juga mengandung percakapan. Yang dimaksud percakapan ini adalah mengandung bahasa yang komunikatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Salah satu contoh dari surat bisnis yaitu surat tagihan. Tujuan penagihan ini bukan semata-mata untuk mencari uang, melainkan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak pembeli. Di sini terdapat kasus mengenai surat tagihan yang mana kita diminta untuk membuat 3 surat tagihan. Surat tagihan yang pertama, surat tagihan ini bersifat mengingatkan agar debitur segera memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Dalam surat tagihan ini terdapat bagian-bagian surat bisnis yang harus diperhatikan. Pertama, kop surat. Dalam kop surat ini harus disertai logo dari perusahaan. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. 47 menunjukkan urutan surat. TP menunjukkan surat ini membahas tentang apa. Romawi 4 menunjukkan bulan pembuatan surat. 20 menunjukkan tahun pembuatan surat. Yang keempat, lampiran surat jika ada. Yang kelima, hal surat. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang kesepuluh, identitas pengirim. Di identitas pengirim ini harus terdapat tanda tangan supaya surat itu sah. Dalam penulisan jalan di kop surat, jalan tidak boleh disingkat, sebaiknya ditulis jalan. Untuk penulisan nomor jalan, sebaiknya langsung ditulis dengan angka. Tidak usah menggunakan kata nomor. Surat tagihan kedua berisi peringatan pertama dari kreditur karena lalai dalam membayar hutang. Surat tagihan ketiga berisi peringatan kedua dari kreditur dan disertai ancaman akan ditagih melalui bank. Sebenarnya, surat tagihan ini terdapat 4 macam. Dan surat tagihan yang terakhir berisi peringatan ketiga dari kreditur kepada debitur yang disertai ancaman akan diselesaikan melalui pengadilan jika waktu yang ditentukan belum membayar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.